Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami sungguh berterima kasih Tuhan. Pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk kami sementara mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, Kau urapi setiap kami Tuhan. Kiranya Tuhan, pujian kami dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, Kamu serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan, ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau.
bersyukur Tuhan, kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, puji nama Tuhan, kita akan baca terlebih dahulu Bapak Ibu di dalam Lukas 9 ayat 26. Lukas pasal 9 ayat yang ke-26. Kalau sudah ketemu kita akan baca bersama. Bapak Ibu boleh sambil duduk saja, nggak usah berteriak-teriak terlalu keras. Tapi yang penting telinga Bapak Ibu bisa mendengar suara Bapak Ibu sehingga firman Tuhan masuk menjadi iman dalam kehidupan Bapak Ibu. Lukas pasal 9 ayat yang ke-26, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa malaikat-malaikat kudus. Amin. Maaf Bapak Ibu, agak silau soalnya. Firman Tuhan di dalam Lukas ayat 9 ayat 2, pasal 9 ayat 26 ini berkata bahwa apabila barang siapa malu kepada Tuhan dan firman-Nya, maka Tuhan juga akan malu terhadap orang itu. Kita akan bahas itu nanti, tapi sebelum itu saya akan ajukan beberapa pertanyaan untuk mengawali firman Tuhan pada pagi hari ini. Kira-kira, nah saya beri judul di sini malu gitu ya. Siapa di sini yang orang yang menurut Bapak Ibu saya adalah seorang yang pemalu, ada? Ya, sudah saya duga. Karena seorang pemalu biasanya nggak berani angkat tangan gitu ya. Nggak perlu angkat tangan. Kalau kita lihat misalkan di tempat ini gitu ya, ada berbagai orang, ada banyak orang. Kita lihat ada yang cenderung pemalu, ada yang pede gitu ya. Orang-orang yang biasanya tampil di depan sini gitu ya. Seperti tadi ada Priska, Mbak Pipit. Kira-kira mereka pemalu nggak? Enggak ya Bapak Ibu. Padahal mereka punya rasa malu enggak? Tetap punya ya. Artinya kita sepakat bahwa semua orang memiliki rasa malu. Bahkan orang-orang yang sangat pede sekalipun yang biasa tampil di depan sini gitu ya, di atas panggung, kita setuju bahwa mereka semua punya rasa malu. Artinya apa? Artinya semua orang juga pernah merasa malu. Nah ini akan menarik ketika dibagikan di kelompok kecil, di komsel gitu ya. Akan ditanyakan, ayo ceritakan pengalaman-pengalaman yang membuat kita merasa malu. Akan ada banyak sekali cerita, masing-masing orang akan bercerita karena setiap kita tentunya pernah merasa malu akan sesuatu. Baik hal-hal yang sederhana, yang kecil, sekedar mungkin salah pakai baju, salah pakai sendal, kebalik gitu ya. Maksudnya selen gitu bahasa Cilacapnya. Atau salah masuk mobil mungkin, teman saya pernah, teman kantor saya, kita lagi kunjungan bareng-bareng gitu ya. Saya tunggu di mobil, beliau ketemu dengan customer. Saat keluar dari rumah customer, dia salah masuk mobil gitu. Malu. Atau mungkin ada hal-hal yang besar yang membuat kita merasa malu. Kita pernah gagal sehingga kita merasa malu. Kita pernah melakukan hal-hal yang mungkin gak bermoral sehingga kita merasa malu kalau sampai diketahui oleh orang lain. Nah, kata malu ada banyak di Alkitab ditulis, dicatat kata malu. Baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Namun kata malu pertama kali ditulis di Alkitab adalah pada saat Tuhan selesai menciptakan dunia ini. Sampai pada Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, manusia yang pertama. Tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 25 di sini. Mereka keduanya telanjang. Ini kisah tentang ketika Tuhan sudah selesai menciptakan Adam dan Hawa. Manusia dan istrinya itu tetapi mereka tidak merasa malu. Saya sempat merenungkan firman Tuhan ini dan saya berpikir bahwa kalau firman Tuhan hanya sampai
mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, titik. Itu tidak mengurangi sedikit pun kebesaran Tuhan dari kisah penciptaan. Tapi Alkitab menambahkan detail sedikit tentang bagaimana perasaan manusia pada saat itu. Yaitu mereka nggak merasa malu, nggak ditulis bahwa mereka merasa senang, mereka merasa bangga karena mereka adalah manusia pertama, atau tidak ditulis bahwa mereka tidak merasa sombong sebagai manusia pertama, tetapi di sini Tuhan tulis justru mereka tidak merasa malu. Ada sesuatu yang ingin Tuhan ungkapkan bahwa ketika manusia belum jatuh di dalam dosa, sebelum manusia jatuh di dalam dosa, mereka tidak merasa malu. Dan di ayat selanjutnya, di pasal berikutnya, kita tahu bagaimana kisahnya. Saya bacakan saja. Bahwa akhirnya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Kita akan baca dari ayat 6 sampai yang ke-10 dari pasal 3 ini. Firman Tuhan berkata demikian, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Lalu ayat 10 perhatikan, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kita nggak tahu berapa jangka waktu antara ketika mereka diciptakan dan tadi dikatakan bahwa mereka tidak merasa malu sampai mereka jatuh di dalam dosa. Mungkin 100 tahun, mungkin 1000 tahun, nggak ada yang tahu. Karena Alkitab nggak menjelaskan. Tapi dari pasal 2, hanya selang satu pasal, yang tadinya nggak merasa malu, begitu mereka jatuh dalam dosa. Di situ nggak dicatat lagi bahwa mereka merasa malu, tapi di situ dicatat bahwa ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, kata manusia itu, kata Adam, kata Hawa, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Awalnya Tuhan menggunakan kata malu, kemudian di pasal 3 menggunakan kata takut. Malu erat kaitannya dengan takut, karena malu sebenarnya adalah rasa takut akan sesuatu. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang rasa malu. Tapi malu ternyata adalah rasa takut terhadap sesuatu. Kalau sekarang protokol kesehatan 5M, saya juga punya singkatan 3K. Nah biasanya kita malu atau takut terhadap 3K ini. Yang pertama adalah kesalahan. Kita malu kalau orang lain tahu kita punya salah. Kita malu terhadap kesalahan kita. Artinya apa? Artinya kita takut kalau sampai ada orang tahu bahwa kita punya salah. Kesalahan ini juga bisa dosa. Atau hanya kesalahan-kesalahan yang tidak ada kaitannya dengan dosa. Misalkan tadi saya katakan salah pakai baju, salah pakai sandal, salah masuk mobil orang, gitu ya. Kita jadi malu. Kita malu terhadap kesalahan karena kita takut orang lain tahu kita salah. Yang kedua adalah kelemahan. Kita malu terhadap kelemahan kita. Artinya kita takut kalau sampai orang lain tahu kita ini lemah. Ketika orang lain tahu kita lemah, kita jadi malu. Yang ketiga adalah kekurangan. Kita malu terhadap kekurangan kita.
Artinya kita takut apabila orang tahu bahwa kita ini kurang. Jadi malu itu erat kaitannya dengan rasa takut. Dan saya kutip dari Honest Docs. Rasa malu adalah perasaan takut atau tidak nyaman yang disebabkan oleh orang lain. Jadi kita takut karena ada orang lain, terutama dalam situasi baru atau saat berada di antara orang yang tidak dikenal. Kita malu, itu artinya kita takut terhadap orang lain, yang disebabkan oleh orang lain. Jadi malu itu karena ada orang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara lagi di rumah atau di kamar atau di ruangan Bapak Ibu lagi sendirian, Bapak Ibu gak akan malu. Mau ngelakuin apa aja Bapak Ibu gak akan malu. Yang penting gak ada orang yang lihat, betul? Baik yang baik, baik yang jahat. Bapak Ibu mau tiduran, mau selonjoran, mau joget-joget ketika dengar musik, mau sambil nyanyi-nyanyi, walaupun suaranya gak bagus-bagus amat gitu ya. Kita gak malu, karena gak ada orang lain. Karena malu ini adalah perasaan takut yang disebabkan oleh orang lain. Apalagi orang yang baru, orang yang belum dikenal. Ketika Bapak Ibu di rumah, Bapak Ibu ketemu keluarga, suami, istri, anak, mereka sudah kenal Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tampil apa adanya. Tetapi ketika Bapak Ibu ada di kerumunan yang besar seperti ini, apalagi semakin banyak orang yang tidak dikenal, rasa malu itu akan timbul. Sehingga Bapak Ibu berusaha menjaga diri, kelakuan, perkataan sebaik mungkin supaya tidak salah, tidak kelihatan lemah, tidak kelihatan kurang. Saya baru menikah 4 bulan yang lalu. Pada awal-awal kan ada tahapannya gitu ya, ada pendekatan, pacaran, kemudian memutuskan untuk menikah. Pada awal-awal pendekatan, saya betul-betul menjaga gitu ya, menjaga image, mau ngomong dipikir gitu ya, supaya kelihatan baik. Mau chat gitu ya, WhatsApp, kadang sudah nulis dihapus lagi gitu ya. Aduh, kurang bagus kata-katanya. Tapi ketika sudah menikah, hidup satu rumah, sudah ketahuan semuanya gitu ya. Yang tidurnya ngorok ketahuan gitu kan. Bau badannya sudah ketahuan, kelakuannya semua sudah ketahuan. Awalnya malu, takut dianggap kurang, takut dianggap lemah, takut dianggap salah. Akhirnya nggak malu-maluin gitu ya. Enggak. Yang kedua adalah perasaan seseorang yang tanpa disadari merupakan rasa takut akan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Nah ini juga penyakit Bapak Ibu. Kita takut tentang apa yang dipikirkan orang lain tentang diri kita. Jangan-jangan nanti dia berpikir seperti ini. Kalau aku bertindak seperti ini, kalau aku berkata seperti ini, nanti jangan-jangan dia berpikir seperti ini tentang diriku. Takut. Jadi rasa malu ini merupakan rasa takut. Dan kalau tidak bisa kita kelola, rasa takut ini, rasa malu ini bisa menyebabkan banyak hal yang negatif. Dijelaskan di Honest Docs bahwa rasa malu yang berlebihan akan membuat kita menjadi antisosial, menjadi depresi dan lain sebagainya. Nah, kembali ke Lukas 9 ayat 26. Dikatakan di sini, sebab barang siapa malu karena aku, malu karena Tuhan Yesus. Di sini adalah perkataan Tuhan Yesus. Dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu. Tuhan Yesus juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Kita kembali ke Lukas 9 ayat 26. Kalau kita baca di situ, Lukas 9 ayat 26 ini adalah bagian dari satu perikop yang dimulai dari Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Judul perikopnya adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Jadi Lukas 9 ayat 26 ini adalah bagian terakhir daripada pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan juga syarat-syarat untuk mengikut Yesus. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah bagian dari kesimpulan
syarat-syarat untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan ayat-ayat sebelumnya itu adalah ayat-ayat yang cukup berat Bapak Ibu. Bahkan saya bisa katakan ini adalah ayat yang sangat berat. Perikop ini adalah ayat yang sangat berat untuk kita lakukan sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Karena di ayat 23 misalkan, katanya kepada mereka, kata Tuhan Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku, mau mengikut Tuhan Yesus, ia harus menyangkal diri. Nggak enak. Nggak hanya sampai di situ titik, masih ada lanjutannya, ia harus memikul salibnya setiap hari. Nggak enak. Dan mengikut aku. Dilanjutkan ayat 24, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Yesus, ia akan menyelamatkannya. Dan ditutup di ayat 26 dikatakan bahwa sebab barang siapa malu karena Tuhan Yesus pun akan malu terhadap orang itu. Di ayat 26 ini ada hubungan sebab akibat, Bapak Ibu. Hubungan sebab akibat itu begini. Apabila A, maka akan B. Apabila saya melakukan X, maka akibatnya akan Y. Barang siapa? Barang saya, barang saudara gitu ya. Kalau kita, apabila kita malu, akibatnya apa? Akibatnya anak manusia, Tuhan Yesus juga akan malu. Itu sebab akibat, nggak bisa ditawar Bapak Ibu, itu harga mati. Apabila kita malu, anak manusia, Tuhan Yesus pun akan malu terhadap kita. Nah, Lukas 9 ayat 26 ini sedang berkata sebabnya adalah ketika kita merasa takut atau tidak nyaman terhadap orang lain untuk mengakui dan menunjukkan bahwa saya ini adalah pengikut Tuhan Yesus dan bahwa saya ini mengikuti ajarannya. Kalau kita malu, maka akibatnya adalah Tuhan Yesus pun tidak akan mengakui saya sebagai pengikutnya. Entah Bapak Ibu rajin ke gereja, entah Bapak Ibu Saudara rajin melayani. Tapi kalau kita keluar dari tempat ini dan kita malu, artinya kita takut, kita nggak nyaman terhadap orang lain. Kita takut orang lain memikirkan hal yang negatif karena kita menunjukkan diri kita bahwa kita adalah pengikut Kristus. Maka sudah jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus juga tidak akan mengakui kita sebagai pengikutnya. Jangankan menunjukkan iman kita kepada dunia, ya Bapak Ibu. Suruh maju berdoa di antara sesama orang Kristen aja kita malu. Kenapa takut? Takut salah. Takut nggak bisa berdoa sebagus Pak Pendeta gitu ya. Dianggap kurang, dianggap lemah. Apalagi suruh memperlihatkan iman kita kepada dunia. Dalam hal ini pun saya masih harus banyak belajar Bapak Ibu, terus terang. Saya kalau makan di tempat umum, di warung, di restoran, saya biasakan untuk lipat tangan, tutup mata, berdoa. Kalau sendirian ya udah berdoa dalam hati. Nggak perlu keras-keras ya Bapak Ibu, haleluya, sampai seluruh satu gang kedengeran, nggak perlu. Tapi kalau lagi makan berdua sama istri, bahkan sejak saya pacaran, saya berkata-kata. Ya cukup didengar kita berdua saja, nggak perlu pamer. Tapi itu melatih mental kita untuk memperlihatkan iman kita kepada dunia. Nah Bapak Ibu mungkin menghadapi lingkungan sosial, lingkungan pekerjaan yang bukan orang-orang Kristen. Bagaimana kita bisa memperlihatkan iman kita? Dan kita nggak malu ketika kita memperlihatkan bahwa kita ini pengikut Kristus, bahwa kita ini mengikuti firman Tuhan. Amin. Agak tegang soalnya di sini. Nah, menurut Full Life,
Saya kutip sedikit sebagai tambahan informasi. Malu karena aku artinya malu karena Yesus berarti merasa malu atau rikuh ya di hadapan dunia pada saat kita menyatukan diri dengan jalan, nilai dan sasaran hidup yang Yesus ajarkan. Malu karena Yesus adalah merasa malu karena firman-Nya, malu untuk mengakui bahwa firman itu sepenuhnya diilhami oleh Allah, malu untuk hidup taat kepadanya dan mempertahankannya. Malu, takut, kita takut terhadap orang lain. Nah, dari rasa malu ini, saya bagi ada 4 kriteria orang, gitu ya. Kalau di sini ada malu, maksudnya malu ya, merasa malu, di sini merasa tidak malu. Di sini ada dosa, artinya berbuat dosa, di sini berbuat kebenaran. Yang pertama adalah ada orang yang malu untuk melakukan kebenaran. Mereka justru malu. Berarti yang tadi ya, yang dicatat di Alkitab. Malu untuk menunjukkan bahwa saya pengikut Kristus. Malu melakukan kebenaran. Teman-teman saya juga semua sukanya gosip. Teman-teman saya semua sukanya melakukan hal-hal yang negatif. Saya malu kalau melakukan kebenaran. Nanti dipikirnya sok rohani. Ada jenis orang yang kedua, dia malu melakukan dosa. Saya malu kalau saya melakukan dosa di hadapan Tuhan. Nah, ini yang benar Bapak Ibu. Seperti tadi Adam dan Hawa, reaksi dia ketika jatuh dalam dosa, dia takut, dia malu. Kita sebagai manusia, selama kita hidup di dunia, kita tidak luput dari dosa. Setiap hari kita punya kesempatan, punya peluang untuk berbuat dosa. Tetapi bagaimana perasaan kita ketika kita jatuh dalam dosa? Apakah kita malu? Atau kita biasa aja? Yang ketiga adalah orang yang tidak malu untuk melakukan dosa. Ada orang-orang yang gak malu tuh melakukan dosa. Yang penting gak ada orang yang lihat. Walaupun kita tahu sebagai orang Kristen, Tuhan Maha tahu, Tuhan lihat, tapi kita gak malu. Yang penting jangan sampai ada orang yang tahu. Atau bahkan yang ekstrim, sampai orang lain pun tahu, kita tetap gak malu. Nah, ini udah kebangetan, gitu ya. Yang terakhir yang bagus adalah kita tidak malu dalam kita melakukan kebenaran. Mau situasinya seperti apapun, mau di lingkungan seperti apapun, kita tetap menunjukkan iman kita. Kita menunjukkan bahwa kita orang Kristen, kita pengikut Kristus dan kita mengikuti ajarannya. Ini sebagai cek gitu ya, diri kita masing-masing. Jangan sampai kita masuk ke kolom yang kita nggak malu dalam melakukan dosa, atau kita malu dalam melakukan kebenaran. Kita harus nggak malu dalam melakukan kebenaran, tapi kita malu ketika kita mau melakukan dosa, atau ketika kita sampai jatuh dalam dosa, kita malu. Kemudian kita minta ampun. Nah, lalu bagaimana supaya kita nggak malu? Ada yang mau tahu caranya? Nggak ada? Ya udah, kalau nggak ada kita tutup sampai di sini. Oh enggak. Oke, langsung saja. Supaya nggak malu, yang pertama adalah kita harus pede. Ada yang tahu singkatannya pede apa? Percaya? Percaya? Percaya dia. Ya, Bapak Ibu. Percaya dia. Kita akan baca di dalam Roma 10 ayat 11. Firman Tuhan berkata seperti ini. Saya sudah tampilkan di sini supaya kita lebih cepat. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Jadi kunci supaya kita tidak malu adalah kita mesti pede. Bukan percaya diri, tapi percaya dia. Percaya kepada dia. Nah, sadarkah Bapak Ibu bahwa kita punya Allah yang luar biasa? Sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa kita punya Allah yang penuh kuasa? Dia bukan Allah yang punya kuasa setengah, punya kuasa seperempat, tapi dia Tuhan Allah yang penuh kuasa.
Nah bayangkan kita berjalan bersama Allah yang penuh kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menciptakan saya dan saudara, Allah yang menciptakan kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya sebagai seorang marketing di bank, saya seringkali, karena ini memang tugas tanggung jawab saya harus ketemu dengan orang-orang yang punya kapasitas, punya kualitas yang besar dalam hal bisnis, usaha, keuangan. Terkadang saya merasa lebih berani gitu ya, lebih pede ketemu orang-orang yang punya kualitas gitu, apabila saya didampingi oleh pimpinan saya. Karena saya juga tahu bahwa pimpinan saya juga punya kualitas, punya kuasa. Sehingga ketika bertemu, ketika ngobrol, ketika negosiasi, lebih pede, lebih percaya diri. Karena saya didampingi oleh orang yang punya kuasa, orang yang punya kualitas dalam hal pekerjaan jauh lebih tinggi daripada saya. Nah bayangkan kita berjalan bersama Tuhan yang kuasanya nggak terbatas. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan saya dan saudara dan seluruh dunia ini. Masa sih kita nggak berani? Masa sih kita malah takut sama sesama ciptaan? Malah kita malu ketika kita berjalan bersama Tuhan yang luar biasa. Nah percaya itu, saya yakin ketika saya tanya apakah Bapak Ibu percaya Tuhan, semua akan dengan cepat berkata saya percaya. Tapi yang dimaksud percaya di sini enggak hanya sekedar percaya di kata-kata, percaya dalam berucap, tapi betul-betul menghidupi kepercayaan itu di dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh, misalkan Bapak Ibu masuk ke dalam rumah atau ke dalam kamar Bapak Ibu, suasananya gelap. Maka Bapak Ibu apa yang akan dilakukan? Nyari saklar gitu ya. Nyari stop kontak untuk menyalakan lampu. Nah pertanyaannya, apakah Bapak Ibu pernah melihat listrik? Dari mana Bapak Ibu tahu bahwa di situ ada listrik? Tapi Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu yakin, sehingga Bapak Ibu bertindak tanpa berpikir ada listriknya atau nggak ada listriknya, saya akan nyalakan. Itu yang dimaksud dengan percaya. Kita nggak perlu melihat, kita nggak perlu membuktikan, tapi kita melakukan atau kita menghidupi kehidupan ini betul-betul percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir. Sekalipun kita pencet dan lampunya nggak nyala, yang kita salahkan bukan listriknya, yang kita salahkan adalah lampunya. Pasti lampunya ini pedot gitu ya, kata kita kan pedot lampunya. Kita yakin bahwa ada listriknya. Sekalipun kehidupan kita belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, belum seideal apa yang kita pikirkan. Tapi kita hidup, kita membuktikan, kita menghidupi kehidupan ini, kita percaya bahwa kita berjalan bersama Allah yang luar biasa. Amin. Jadi supaya kita nggak malu, supaya kita nggak takut, kita perlu pede, percaya Dia. Yang kedua, tinggal di dalam Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 28 berkata demikian, maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh kebenaran percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Tadi dikatakan di dalam Lukas 9 ayat 26 bahwa ketika kita malu terhadap Tuhan, Tuhan juga malu mengakui kita pada saat Tuhan datang. Tetapi firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam Kristus, sehingga kita nggak usah malu, bahkan pada saat Tuhan datang, pada saat Dia, Yesus hadir pada hari kedatangannya. Nah saya akan kembali ke kisah Adam dan Hawa tadi, ketika mereka jatuh dalam dosa.
Tuhan datang, Tuhan tanya, di manakah engkau? Tadi apa kata Adam dan Hawa? Tuhan, aku bersembunyi karena aku takut. Karena engkau datang. Orang yang takut, orang yang malu berusaha menutupi kekurangan. Tapi apa kata Tuhan? Di dalam Kejadian 3 ayat 11, firman-Nya, ini jawaban Tuhan. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Tuhan enggak langsung menghukum Adam dan Hawa. Tuhan enggak langsung menyalahkan Adam dan Hawa. Tapi Tuhan bertanya, siapakah yang memberitahukan kepadamu? Tuhan, aku takut. Tuhan, aku malu, aku telanjang. Tuhan, aku malu, aku punya banyak kekurangan, kesalahan, kelemahan. Tuhan hanya menjawab, kata siapa? Suara siapa yang engkau dengar? Jadi pertanyaan pada pagi hari ini adalah, suara siapa yang kita dengar? Sehingga kita merasa malu, sehingga kita merasa takut, sehingga kita merasa kita punya kekurangan, kelemahan, dan kesalahan. Suara siapa yang kita dengar? Memang Bapak Ibu, tinggal di dalam Kristus itu seperti ini. Realitanya, kita ini tinggal di dalam dunia. Betul? Ada yang gak tinggal di dalam dunia? Sama seperti ketika kita masuk ke gedung bioskop misalnya, ke ruangan bioskop. Bioskop by the way sudah dibuka ya, dan kemarin beberapa kali saya nonton dan cukup happy gitu ya, karena sudah hampir setahun, bahkan setahun lebih ya, 1,5 tahun tidak nonton bioskop. Nah, ketika masuk ke dalam gedung atau ruangan bioskop, maka yang kita dengar adalah film yang kita tonton dan juga suara dari para penonton. Begitu juga ketika kita, selama kita ada di dunia ini, selama kita tinggal di dalam dunia ini, maka kita setiap hari harus mendengarkan suara dunia. Nah, masalahnya adalah suara dunia seringkali membuat kita merasa takut, merasa malu. Kalau di umur sekian, engkau belum nikah, apa kata dunia? Kalau engkau udah lulus dari sekolah, nggak dapat kerjaan, apa kata dunia? Kalau engkau sudah nikah sekian tahun, nggak dikasih anak, apa kata dunia? Bahkan kalau engkau bekerja keras sekalipun, tapi nggak kaya-kaya, apa kata dunia? Itu akan membuat kita merasa malu, menunjukkan iman kita. Maka dari itu, kita harus memilih untuk tidak mendengarkan apa kata dunia, melainkan apa kata Tuhan. Bahwa sekalipun Bapak Ibu, Saudara di sini tidak menikah sampai mati, Bapak Ibu berharga di mata Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu tidak bekerja di perusahaan yang besar, Bapak Ibu tetap orang yang spesial di mata Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu tidak sukses secara ukuran dunia, Bapak Ibu adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, yang segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Saya sampai pada akhir firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi bagaimana supaya kita tidak malu, supaya kita berani menunjukkan bahwa kita ini pengikut Kristus, bahwa kita ini mengikuti ajarannya, bahwa kita ini hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama adalah kita mesti percaya Dia, karena Tuhan kita, Tuhan yang tak terbatas. Karena dosa kita menjadi terbatas, kita menjadi kurang, kita menjadi lemah, kita mudah untuk berbuat salah. Tapi kita punya Tuhan yang penuh kuasa. Yang kedua adalah kita mesti tinggal di dalam Kristus setiap hari. God bless you all.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.